Kenapa bang? Tahu nggak? Kenapa? Tetangga sebelah Kenapa? ketahuan selingkuh. Selingkuh? Iya. Udah, Itu yang suka bawa kambing itu. udah. Selingkuh gimana? Ada apa nih? Emang ada apa kok selingkuh? Nggak tahu tiba-tiba ketahuan selingkuh itu Kang dia. Ya. Ya memang banyak kayak begitu mah. Hampir ya 70% manusia ya seperti itu. 30% enggak, tapi 70% itu melakukan. Faktornya orang yang udah berumah tangga, Akang. Ini mau tanya, aku kan belum nikah. Ini kan buat pelajaran besar bagi aku. Ya. Faktornya yang buat orang-orang udah menikah, tapi kok udah lama itu langsung ada gejolak, pasti ada keselingkuhan, itu bagaimana sih Akang? Kamu masih bujang ya? Iya Akang, makanya aku ngeri. Itu sebetulnya ilmu psikologis. Ilmu psikologis sebetulnya. Tapi ada juga faktor jin, ya. Jadi selain faktor raganya, jasmaninya bermasalah, ada juga faktor jin. Sebetulnya bukan bermasalah ya. Itu kalau secara ilmu raga, secara ilmu raga itu normal. Tapi untuk sebagian orang yang tidak memahami, itu tidak normal. Nah, mau dibahas nggak? Iya Kang. Ya Tidak udah, normalnya itu gimana Kang? Normal. Jadi kalau ada orang berselingkuh, itu termasuknya manusia normal. Gitu. Terus kalau nggak selingkuh, normal juga. Maksudnya gimana? Semuanya normal. Orang melakukan selingkuh normal, orang tidak selingkuh pun normal. Kenapa kok bisa jadi normal semua? Nah, ini butuh pendalaman yang dalam. Jadi akan menjadi normal menurut keilmuan. Kok menurut Kangmu berselingkuh itu normal? Menurut keilmuan itu normal, tapi menurut keilmuan lainnya itu nggak normal. Jadi tergantung memandangnya dari ilmu apa, dari ilmu mana. Ilmu itu banyak. Kalau kita memandang dari ilmu A, oh ini nggak boleh selingkuh. Kalau memandang dari ilmu B, oh ya itu normal. Oke, saya bedah dulu. Kita bicara tentang cinta dulu. Bicara tentang kesetiaan dulu ya. Kalau kita bicara tentang ilmu kesetiaan, setia berarti satu pasangan Satu. Kalau menurut perspektif ilmu setia, ketika ada orang berselingkuh, maka itu salah. Menurut ilmu kesetiaan. Menurut ilmu kesetiaan, orang berselingkuh itu salah. Karena mengkhianati cintanya pada pasangannya. Itu benar nggak? Itu benar menurut ilmu kesetiaan. Nggak boleh kita berselingkuh. Nah, tapi berselingkuh ini banyak faktor ya. Ada yang berselingkuh tuh main-main, ada yang memang menikah. Kalau di dalam Islam, ketika kita beristri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Nah, itu dibolehkan menikah. Menikah apa ya? Menikahnya ya menikah. Menikah itu berarti yang wajib itu adalah menikah secara agama. Kalau secara negara itu hukum negaranya. Jadi menikah itu ada dua, ada hukum agama, ada hukum negara. Tapi kalau istri 4, biasanya nikah agama yang 2-nya atau yang 3-nya. Gitu. Tapi intinya kembali kepada pasangan masing-masing ya. Tapi ada yang menikah secara agama. Sah nggak? Ya sah. Menikah secara agama ya sah. Karena hukum agama menikah itu bukan hukum negara. Tetapi untuk negara tertentu ada yang menikahnya tuh hukum negara. Tanpa agama. Ada loh negara yang menikahkan orang hanya dengan surat. Nggak pakai ritual. Itu ada loh negara yang menikah itu hanya tanda tangan. Selesai menikah. Nggak ada ritual. Nggak ada akadnya. Nggak ada ritual, nggak ada agama di situ. Kalau mau nikah ya tanda tangan, itu udah ritual. Nah, kalau kita justru yang sah itu menikah secara agama. Itu Wajib. wajib. Tapi suratnya menjadi
sunnah. Suratnya menjadi sunnah. Tapi yang diwajibkannya adalah Secara agama. akadnya. Yang diwajibkan kalau kita itu akadnya. Berarti nikah agama itu yang wajib. Suratnya ya harus juga. Tapi tanpa surat sudah sah. Karena hukumnya agama kalau di kita. Jadi intinya kalau menurut hukum agama kita 1, 2, 3, 4. 4. Kalau lebih dari 4 Boleh. tidak boleh. Kenapa? Karena kita belum tentu mampu ya. Nah terus menurut ilmu kesetiaan, meskipun menikahnya diperbolehkan secara hukum Islam, diperbolehkan istri 4. Tetapi menurut ilmu setia, ya sudah melanggar. Karena setia itu 1 lawan 1. Jadi tergantung memandangnya dari mana. Istri 4, menurut ilmu Islam, menurut ilmu agama Islam, sah. Punya istri 4 ya silahkan. Asal mampu. Sah. Terus menurut ilmu kesetiaan, Tidak sah. bukan tidak sah, tidak Tidak baik. tidak bagus, tidak baik. Wah nggak setia lu, istrinya 4, istrinya 3. Salah nggak? Salah menurut Salah. Menurut ilmu apa? Setia. Setia. Tapi hukum agama sah. Sah. boleh Boleh. 4. Tapi harus mampu. Oh iya ini. Nah, ada lagi pandangan lain. Selain ilmu agama diperbolehkan sah, dan ada lagi ilmu kesetiaan. Kalau wanita umumnya megang ilmu mana kira-kira? ilmu setia. Ilmu setia. Iya. Itu wanita. Kalau laki-laki megang yang mana? Agama. Ya iya, biar bininya 4. Tapi wanita pun ada yang mengerti ilmu sehingga mau menjadi istri ketiga, keempat. Ada yang ikhlas ridho mau karena memahami ilmunya, ilmu agamanya. Kalau memahami ilmu agama malah biasanya mau dia jadi istri ketiga, keempat. Nah terus ada lagi ilmu psikologis. Nah ini yang menjadi inti permasalahan di sini. Kenapa dalam pernikahan itu ada perselingkuhan? Dan perselingkuhan ini dialami oleh laki-laki dan Perempuan. Istrinya berselingkuh, suaminya berselingkuh. Kenapa ada hal itu? Tadi saya bilang berselingkuh itu Normal. normal. Tapi tidak normal. Nah, tapi tidak boleh. Menurut ilmu setia. Menurut ilmu setia orang selingkuh itu salah. Tapi kalau kembali ke ilmu psikologis, ilmu kodratnya makhluk yang dinamakan laki-laki, yang dinamakan lelaki itu normal. Terus kalau perempuan selingkuh, sebetulnya itu juga masuknya ke normal, tapi kurang. Normalnya itu di bawah laki-laki. Kalau laki-laki normal nggak selingkuh, sangat normal. Kalau wanita sebetulnya nggak terlalu normal. Kenapa? Karena kodratnya laki-laki, mau itu manusia, mau itu ayam, mau itu burung, mau itu ikan, kodratnya laki-laki itu rata-rata 90% nggak cukup satu wanita. Saya punya ayam jago, itu betinanya bisa 10. Orang tua kalian melihara apa? Ayam, kambing, bebek atau apa? Kambing. Iya. Berapa jantannya? 1. Betinanya? 6. Pernah lihat nggak ada kandang kebo? Enggak, Kang. Terus apa yang lihat selain kambing? Sapi. Iya. Coba lihat jantannya berapa, betinanya berapa. Terus apa? Bebek. Kalian lihat jantannya berapa, betina berapa. Terus apa? Terus kalian cari. Jangan cuman manusia, semua hewan yang laki-laki kalian teliti. Pasti di peternakan itu tuh laki-lakinya Cuma 1. Perempuannya banyak. Nah, perbandingannya adalah laki-laki 1, Perempuan banyak. 10. nah, itu. Jadi itu kodrat laki-laki. Jadi kalau laki-laki banyak wanita, itu termasuknya Normal. secara ilmu psikologis. Ilmu psikologis atau ilmu kodratnya Laki-laki. menurut psikologis pun ada yang berpendapat normal dan tidak normal. Jadi psikologis pun terbagi lagi. Ada yang berpendapat itu punya kelainan, ada. Tapi secara ilmu
hakikatul insan itu hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia laki-laki. Bahkan hakikatnya makhluk laki-laki. Kodratnya nggak cukup satu. Nggak cukup wanita satu, itu kodratnya. Jadi tergantung memandangnya dari ilmu mana. Kalau memandang dari ilmu pejantan itu memang seperti itu. Pejantan memang seperti itu. Bukan hanya manusia. Ya tadi saya bilang, lihat ayam kayak ikan, kalian ternak apapun pasti nanti yang sedikit itu jantannya. Betinanya yang banyak banget. Begitupun laki-laki. Hampir 80% laki-laki nggak cukup istri satu. Terus kok banyak yang istri satu? Mereka menahan. Menahan semua mereka. Padahal udah gregetan itu. Udah gregetan gitu. Kenapa? Kodratnya, ya memang kodratnya begitu laki-laki. Ada yang bisa menahan, ada yang tidak. Kenapa kok kodratnya begitu? Jadi begini, kita bedah masalah raga. Tubuh laki-laki, sistem produksi hormonnya berbeda dengan wanita. Beda dengan wanita. Jadi laki-laki memproduksi hormon itu lebih cepat daripada wanita. Dia lebih cepat dan lebih banyak daripada wanita. Jadi sistem produksi hormon laki-laki itu lebih cepat sekali berproduksi daripada tadi wanita. Wanita untuk menghasilkan hormon itu susah. Wanita mengumpulkan hormon itu susah. Makanya wanita susah mengumpulkan hormon sehingga daya gairah seksualnya biasa saja. Libidonya standar. Hasratnya itu standar hasratnya. Tapi laki-laki 99% hasratnya tinggi semua. Hasratnya tinggi semua laki-laki. Ini obrolan dewasa sebetulnya nih. Laki-laki hasratnya tinggi. Kalau hasrat wanita tidak terlalu tinggi. Dia di tengah, landai. Makanya kalau laki-laki lihat cewek bening, wah langsung dur. Ser. Wanita lihat cowok ganteng, ada ser, tapi nggak ke nafsu, lebih ke suka, lebih ke seneng. Kalau diberikan rangsangan, baru si wanita ini merespon kalau dirangsang. Tapi laki-laki nggak perlu dirangsang, lewat aja depan udah ser laki-laki. Laki-laki nggak perlu dirangsang, lewat aja di depan. Anjir cantik banget itu udah ser laki-laki. 99,999% laki-laki begitu. Tapi wanita harus dirangsang dulu, butuh proses dulu. Jadi beda kodratnya. Pejantan ya memang begitu. Coba kalian nggak usah ke manusia. Ayam jago sore-sore kurung ya. Ayam dikurung. Lalu jam 5 atau setengah 6 kalian lewat bawa betina. Oh itu ayam jago udah. Jadi kita pun mirip-mirip ayam. Ada cewek bening lewat. Cuman kalau ayam gebek harusnya ngikutin kayak ayam gebek ke sampingnya. Jadi yang namanya pejantan itu mirip. Kenapa? Produksi hormonnya cepat. Kaitannya dengan selingkuh apa? Nah, kita bahas. Tadi saya bilang, sirkulasi produksi hormonnya cepat laki-laki. Tetapi wanita menengah. Tetapi jangan salah, ada wanita tertentu yang produksi hormonnya cepat. Maka hasratnya juga tinggi. Nah, terus ada lagi. Tadi saya bilang bahwa kenapa orang bisa setia? Menahan diri, bukan gak mau, padahal semuanya mau, tapi menahan diri itulah fungsinya ilmu gitu. Jadi ada yang menahan diri, ada yang tidak terkendali. Secara ilmu tertentu itu bisa disalahkan kalau tidak terkendali, tetapi secara ilmu tertentu wajar dia tidak terkendali. Kalian ingin tahu kenapa disebut wajar oleh saya? Oke, kita bahas. Kenapa kok saya bilang wajar? Orang tidak terkendali kok wajar? Kenapa saya bilang begitu? Menurut ilmu tertentu.
Tapi menurut ilmu tertentu lagi itu salah, bukan wajar. Justru itu kurang ajar. Menurut pola pandang ilmu lain. Tetapi menurut pola pandang ilmu siklus, itu normal, itu wajar. Menurut ilmu siklus. Kenapa? Nah, ini yang nggak dipahami banyak orang juga. Manusia itu ada siklusnya. Ketika menikah, baru menikah. Setia. Wih, setia. Tadi kamu bilang, udah lama nikah kok selingkuh. Iya, Kang. Itu siklus. Kenapa? Manusia begitu menikah setia. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun setia. Anak udah SMA, anak udah SMP, mulai kumat. Iya, Kang, rata-rata segitu itu. Istrinya, suaminya, kumat semua. Kenapa kok dibilang wajar sama kamu? Itu kurang ajar. Tetapi wajar. Kok bisa? Ada banyak pandangan. Itu kurang ajar menurut ilmu umum. Tetapi itu wajar menurut ilmu siklus. Kenapa? Hormon manusia itu akan ada perubahan di usia tertentu. Kalau wanita di usia 30 ke atas, itu ada perubahan pola hormon. Ada gejolak hormon. Jadi sistem hormon di tubuh. Hormon itu banyak jenisnya di tubuh. Ada hormon bebas, ada hormon banyak pokoknya jenisnya ya. Testosteron, progesteron, kortisol, dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali jenis hormon di tubuh kita. Dan itu akan mengalami lonjakan atau ada siklus, ada masa. Biasanya rata-rata wanita di usia 30 tahun itu ada gejolak hormon. Hormonnya bergejolak. Ada istilahnya kalau HP itu kalau ngaco diapain? Di restar, dibersihkan itu ya. Iya. Nah, itu ada sistem di tubuh kita. Ada sistem sehingga hormon-hormon itu remaja kembali. Kembali seperti remaja. Yang sering puber kedua itu kan yang dibilang. Disebutnya puber kedua. Kenapa ada puber kedua? Karena ada tadi. Saat baru kawin, wah itu nanti saat baru kawin nidurin bini lu bisa 3 kali sehari. Saat udah 20 tahun, seminggu sekali. Nah, saat terjadi hormon ini, siklus ini, itu kembali ke remaja. Pengen terus. Sehari bisa 3 kali. Pengen terus. Jadi muda kembali. Karena siklus pergantiannya tidak bareng dengan suaminya, dengan laki-laki. Kalau cewek nggak tahan, jadinya nyari. Jadinya selingkuh lah terjadi. Makanya saya bilang, wajar. Kenapa wajar? Karena dia manusia. Dan manusia mengalami siklus itu. Cuman usianya nggak sama ya. Ada yang 30, 31, 32, 33, 34. Ada yang 40 baru mengalami. Ada. Kenapa dibilang wajar? Ya wajar karena dia manusia. Dan manusia mengalami siklus itu. Kalau yang mampu mengendalikan, maka tidak akan melakukan. Tapi kalau nggak mampu mengendalikan, ya masuklah ke jebakan Batman itu. Meskipun wajar, tapi secara mata umum itu nggak boleh menurut mata umum. Tapi secara keilmuan, ya wajar, dah pasti mengalami itu manusia mah. Itu namanya ilmu hakikat. Jadi pasti. Ada yang enggak juga ada. Enggak semuanya, enggak yang mengalami itu pun ada yang enggak mengalami. Terus laki-laki rata-rata 35 ke atas. Kalau wanita 30 atau 29 ke atas. Kalau laki-laki rata-rata 35, 36, 37, 40 mengalami puber itu. Mengalami puber lagi. Dan laki-laki biasanya pubernya bisa 2 kali. Karena kodratnya sudah kenceng dari kodratnya. Itulah rahasianya. Kenapa bisa ada perselingkuhan? Itu sudah pasti. Menurut ilmu saya, ya ilmu hakikat yang saya kaji, itu pasti. Menurut ilmu sistem hormon manusia, itu pasti. Meskipun nggak semua mengalami, nggak semua mengalami itu. Dan nggak semua orang lepas kontrol. Banyak juga orang yang bisa ngontrol diri. Tetapi kalau yang sistem produksi hormonnya tinggi sekali, itu susah dikontrolnya. Makanya meledaklah, terjadilah. Suami nyari istri lagi, terjadilah karena hormonnya kencang tinggi. Nah, wanita nyari lagi, nggak bisa terpuaskan dan lain-lain. Nah,
itu baru kelainan. Kalau wanita nggak puas-puas itu berarti kelainan. Nah ini Akang, untuk mau tanya tentang masalah, biasanya kan ada cara untuk perselingkuhan itu ada sistem 2. Kadang ada dari keekonomian, dari Nah. biologisan. Nah itu, Itu nah ini bisa. bagaimana Akang? Ya, itu bukan sistem hormon. Oh, Itu mah sistem otak namanya. Jadi itu mah beda lagi ya. Kalau tadi yang saya bahas adalah sistem tubuh manusia. Ya. Berarti saya membahas tadi sistem tubuh manusia itu produksi hormon. Tapi ada juga perselingkuhan ya itu faktor lain, faktor ekonomi. Itu mah karena butuh duit, mau nggak mau melakukan melayani suami orang. Mau nggak mau melayani suami orang karena butuh duit, kepepet. Ya nggak gimana-gimana karena saya nggak bisa ngasih duit ke mereka, ya itu urusan mereka. Terserah, tapi itu tidak baik. Itu tidak baik sebetulnya. Gitu. Tapi meskipun nggak baik ya saya nggak bisa ngelarang karena saya nggak bisa ngasih duit ke mereka. Gitu. Tapi itu tidak baik, itu tidak benar. Tapi kalau menikah ya silahkan aja. Gitu. Kalau menikah ya silahkan aja. Begitu. Tapi kalau kalau istri punya suami, wah itu udah nggak beres. Istri punya suami selingkuh gara-gara nyari duit, oh itu nggak benar, itu nggak benar. Itu penyakit apa Akang disebutnya Akang? Ya itu mah butuh duit, kok penyakit itu jelas butuh duit. Suaminya nggak bisa nyari duit, dianya butuh duit, ya itu mah penyakit duit, ya itu susah juga saya ngomongnya. Obatnya hanya duit karena emang butuhnya duit. Nah tapi kalau laki-laki menikah dengan janda, ya itu sah-sah saja. Menikah dengan gadis, ya itu sah-sah saja karena batasnya 4 menurut agama Islam sih ya sah aja. Tapi laki-laki kalau menikahi istri orang itu juga tidak baik. Tidak boleh menikahi istri orang. Maksudnya bukan menikahi istri orang. Orang lagi rumah tangga digodain, ya itu nggak beres laki-laki kayak begitu. Tapi kalau nemunya udah janda, nemunya gadis, ya itu sah. Itu baik, silahkan dinikahi. Tapi kalau istri orang digoda-godain, ya itu nggak beres, itu mah kutu kupret namanya. Bini orang digodain, ya itu kutu kupret namanya, nggak beres ya. Laki-laki menggoda istri orang nggak beres. Kalau perempuan janda menggoda suami orang, gimana tuh? Ya kalau menikah ya silahkan saja, silahkan dinikahin. Itu boleh-boleh aja. Nah di sini terjadi seperti berat sebelah. Kok laki-laki boleh 4, perempuan kok nggak boleh? Kenapa tuh? Karena ada faktor. Secara hukum genetika, kalau perempuan 1, laki-lakinya 2, itu secara hukum genetik aja udah susah. Percampuran genetik itu udah sulit. Tapi beda dengan laki-laki dengan perempuan. Perempuan banyak, laki-laki 1, itu beda. Gennya tetap 1. Gen A, istrinya 4, ya gennya A sama 1. Tapi kalau perempuan 1, laki-lakinya 2, gen A, gen B, gen C, ini masuk di satu tempat. A, B, C, mau gimana itu campur aduknya? Secara hukum genetik aja, itu sistem produksinya gimana? Ada 3 gen di satu tempat, campur aduk, nanti keluarnya kodok dong. Karena ini sperma ini tidak sama gennya. Begitu masuk perang dia, perang berebut gen ini. Apa nggak cacat itu nanti anaknya? Masalahnya apa nggak cacat ini anaknya? Cacat aja. Karena berantem gen. Jadi ketika sperma keluar, itu kalau kita lihat itu makhluk hidup langsung berseliweran, aktif. Kalau gen ayam tuh ya, kalau ayam sperma keluar dari ayam, dari 1 kali keluar sebetulnya itu bisa buat 5 betina. Makanya ada kawin suntik kalau ayam diambil, disuntik, diolah. Seperti saya kan suka kawin suntik ayam. Itu dari sekali keluar bisa 5 ayam. Terus laki-laki sama. Sekali keluar kalau disuntik itu bisa ke 3 wanita. Karena banyak sekali selnya itu. Kalau ayam tuh banyak sekali sel. Nah jadi masalahnya adalah satu wadah, 3 sumber campur di satu wadah. Wah 3 macam sumber itu beradu. Apa anaknya nggak cacat? Beresiko kan?
Iya Kang. Beresiko untuk Keturunan. keturunan. Tapi beda. Sumbernya satu, wadahnya ada 4. Ya tetap sumbernya satu. Sumber B, ya tetap ke wadah ini B, wadah ini B, wadah ini B. Ya tetap B. Wadahnya C, ya tetap wadah sumbernya C. Wadahnya mau 5, mau 10, ya tetap C. Jadi dari sistem genetik aja udah jelas, beda cara, beda sistem. Jadi tatanannya jelas. Wadah ada 20, sumbernya A. Ya A semua itu. Sumbernya A. Tapi kalau dibalik, sumbernya ada 5, wadahnya 1. Wah, gimana campur aduk di dalam itu? ABC. Wah, campur aduk di dalam. Masalahnya beresiko untuk Keturunan. benihnya nanti gimana? Mending kalau nggak bahaya. Kalau bahaya buat si ibunya di kandungan, bahaya karena saking benihnya nggak jelas, terlalu banyak. Bisa saja bayinya cacat atau sungsang atau apa nanti punya kelainan bentuk atau apa, lahiran malah sulit. Beresiko nggak buat nyawa ibunya? Beresiko. Beresiko buat nyawa ibu. Sebetulnya menyelamatkan Wanita. Coba kalau kelainan bentuk. Sekarang bisa sesar, zaman dulu kelainan bentuk mau gimana keluarnya zaman dulu. Sekarang masih enak ada sesar. Tapi meskipun sesar tetap aja kalau ada kelainan bentuk gimana? Satu wadah, 2 sumber, 3 sumber. Wah, itu beresiko. Sebetulnya itu menyelamatkan Wanita. Tetapi wanita pasti salah paham. Nggak adil. Tapi kalau dipikir dengan jernih, iya ya bahaya. Beresiko buat mereka. Nanti melahirkan anak yang nggak normal, mereka juga sakit hati. Sebetulnya itu kebaikan buat wanita. Tetapi secara ilmu setia tetap salah. Wanita megangnya ilmu kesetiaan. Salah kamu, iya. Tapi menurut ilmu kesehatan, menurut ilmu genetik, justru itu nggak masalah. Justru menyelamatkan Wanita. Ya itulah, pusing kan? Karena banyak pandangan tadi. Masalahnya banyak juga laki-laki buaya. Dengan alasan sunnah. Padahal mah dia punya kelebihan hormon. Kalau kelebihan hormon ya nggak cukup satu. Ada hukum Islam, dipakailah alasan buat dia. Meskipun ya sah aja kalau dia memang benar serius. Masalahnya kalau buaya tuh nggak serius. Emang nggak mau nikahin masalahnya. Beda dengan kita orang Islam. Harus menikah, ya harus dinikahin 4 itu. Berarti harus dinikahin. Nah kalau buaya, ya nggak mau nikahin. Cuman mau makai, nggak mau tanggung jawab. Nah itu bedanya buaya. Atau setelah menikah, sebulan, 2 bulan, setahun diganti lagi. Nah itu mah modus buaya, modusnya sunnah. Setahun ganti, itu modus buaya, pura-pura sunnah. Padahal setahun ganti. Nah itu mah buaya. Kalau emang mau rumah tangga beneran, terus kita merasa hormon kita lebih nih, nggak mampu satu, takut zina, ya menikah, cari lagi. Sok musyawarah. Daripada berzina mending menikah, itu musyawarah. Begitu ya? Iya Kang. Jadi sistem hormon itu akan ada siklus usia wanita 30 ke atas. Kalau laki-laki biasanya 35 ke atas. Iya Kang, ini mau tanya, kalau jika memang sudah jadi buaya ini cara untuk menanggulangi ini gimana Kang? Maksudnya gimana? Kan ya tadi kalau udah jadi buaya ini loh Kang. Ini menanggulanginya ini gimana? Menanggulangi apa? Menanggulangi biar dia itu tidak seperti itu lagi gitu loh, caranya gitu. Keilmuannya ada nggak Kang? Oh ya nggak ada, itu mah harus terapi psikologis ya. Harus terapi psikologis, itu termasuk ke hobi. Itu masuknya ke hobi. Apa itu dari bujangnya atau gimana itu Kang? Kalau penyakitnya itu tuh. Itu ada berapa macam, ada hobi, ada kelebihan hormon. Kalau kelebihan hormon itu ya susah ditekan. Itu harus terapi pengurangan hormon. Ya, hormonnya diterapi, dikurangin, diturunin, maka nafsunya turun nanti. Nah, jadi nggak semuanya karena jin. Ada yang karena jin, ada yang karena hormon berlebihan. Kalau karena hormon berlebihan ya diturunin hormon. Kalau karena jin ya diobati sama kita, gitu ya.
Iya. Kalau karena hormon ya kita susah ngobati, itu hormonnya harus ditekan. Maka nanti nafsunya turun des, gitu. Ada caranya nggak? Ada. Nanti bisa saya terapi supaya hormonnya turun. Cuman beresiko kesehatan nantinya. Gitu. Kesehatannya nanti ikut menurun. Jadi ketika hormonnya diturunkan, kesehatannya pun ikut turun. Nanti pengaruh kesehatannya juga. Begitu. Jadi hormon itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya kalau orang yang hormonnya tinggi, tubuhnya fit, bagus, sehat, kuat. Tetapi efeknya adalah hobinya ya harus nyari cewek terus. Karena tinggi, kencang, kuat. Gitu. Jadi selalu hasratnya tinggi. Tapi kesehatannya pun fit. Rata-rata orang yang istilahnya hobi wanita itu kesehatannya fit rata-rata. Beda dengan orang-orang yang slow. Ke cewek itu slow, biasanya kemampuan tempurnya juga standar. Nah itu beda ya. Nah ini obrolan dewasa nih. Saya bongkar rahasianya. Kalau justru orang-orang yang setia gitu itu kemampuan tempurnya standar. Tapi orang-orang yang memang nyarinya cewek terus itu memang kemampuan tempurnya lumayan. Karena hormon itu ketika tinggi maka dia akan naik sistem imun, kekebalan tubuh, anti radang, segala macam itu naik. Antivirus, nggak mudah sakit, itu naik. Maka kemampuannya lebih prima dia. Itu kodrat bawaannya. Makanya saya bilang, bisa nggak dia dirubah? Bisa diturunkan hormonnya, cuma nanti dia ngedrop, mudah sakit dan lain-lain. Itu, jadi ilmu ketabiban itu sama dengan ilmu kedokteran. Iya Kang, ini aku kan punya teman, yaitu dia tuh udah punya istri sih. Memang dia kerjanya di lautan gitu, mohon maaf ya. Nah itu tuh dia tuh memang tak kasih tahu. Dia tuh pingin banget untuk tobat. Nah dia tuh bisanya cuman beli gitu. Dia beli gitu terus, tapi dia punya istri. Nah itu gimana Kang? Oh itu maya gejolak, namanya kan jarak jauh ya. Kan tadi saya bilang laki-laki itu nggak cukup satu. Yang dekat dengan istri saja nggak cukup, cuman satu istrinya. Apalagi yang jauh. Kalau laki-laki termasuknya kalau secara sistem psikologis, ya pasti melakukan itu wajar. Tapi kalau wanita, ya itu kurang bagus kalau wanita. Tapi wanita pun nggak bakal kuat kalau jauh terus-terusan. Bahaya kalau ada yang masuk, karena hormon terus berproduksi wanita juga. Cuman wanita bisa meredam. Wanita lebih kuat meredam daripada laki-laki. Kalau laki-laki, jauh sudah pasti nyari. Kalau laki-laki jarak jauh sudah pastinya nyari. Karena kodratnya laki-laki nggak cukup satu. Tapi kalau wanita seharusnya bisa ditahan karena kodrat wanita tuh pandai menahan nafsu. Tapi kalau kencang produksinya ya nggak nahan juga wanita itu. Nah, makanya harus memahami ketika kalian sudah menikah harus memahami sistem seksual. Seksual itu adalah kebutuhan utama laki-laki. Laki-laki kebutuhan utamanya adalah seksual setelah menikah. Itu nggak bisa dipungkiri. Siapapun dia manusianya, kebutuhan utama laki-laki adalah seksual. Kecuali orang yang mempelajari ilmu ruhani. Dia bisa meredam hormon tadi. Karena hormon itu dikelola oleh tubuh. Diproduksi oleh tubuh. Dan sumber-sumber hormon itu bisa dari makanan. Nah, kalau orang-orang yang belajar ilmu ruhani, orang yang belajar ilmu sufi, orang yang belajar ilmu-ilmu hakikat makrifatullah, dia bisa menghilangkan hawa nafsu itu. Karena dia memahami hakikatnya tubuh manusia itu begini. Tekanlah hormon itunya, itu bisa. Tapi untuk orang awam ya nggak bisa. Liar dia, nyari sana sini. Nah, begitu, paham? Paham. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Semoga bermanfaat nih buat suami istri ya, saling memahami bahwa satu, laki-laki kodratnya nggak cukup satu, maka layani suamimu dengan baik, puaskan suamimu dengan baik, maka akan terhindar dari istri kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau pelayanan kurang bagus, maka istri kedua, ketiga, keempat bisa ada di sekitarmu, gitu ya. Ini bekal buat para istri ini. Layani itu apa? Bukan masalah ranjang aja melayani suami itu, masalah sikap, bahasa, perilaku itu juga penting. Sikap, bahasa, perilaku itu penting untuk mengikat suami. Bukan hanya jago diranjang, tapi bahasa, sikap, perilaku itu pun harus benar-benar dijaga supaya suami nggak punya pilihan. Karena kenapa?
Karena kalian harus tahu para ibu ya, bahwa pelakor itu lebih nyaman daripada istrinya. Kenapa? Karena si pelakor itu bisa membuat nyaman. Karena si pelakor itu memang memakai ilmu. Ilmunya apa? Bahasa, perilaku, sikap. Itu ilmu pelakor. Jadi kenapa kalian harus kalah sama pelakor, ibu-ibu? Harusnya kalian yang melakukan itu, ibu-ibu di rumah. Bahasa, sikap, perilaku. Bukan hanya diranjang saja. Pelakor itu nggak semuanya pelakor itu lari keranjang lagi. Enggak loh ibu-ibu. Pelakor itu belum tentu semua berakhir di ranjang. Bisa saja hanya makan, hanya dinner. Bisa. Bahasa, perilaku, sikap. Membuat suami nyaman. Maka nggak bisa lepas ke yang lain. Apalagi pelakornya nggak pandai ilmu itu, ya kalah sama istrinya. Jadi untuk kalian para istri, pelajari tadi. Bahasa, sikap, perilaku kita, sopan santun kita, ramah tamah kita ke suami. Nah itu ilmu pelakor itu. Masa pelakor bisa, kalian sebagai istri nggak bisa? Wah parah. Kalau kalian nggak mau ada pelakor, maka kalianlah yang jadi pelakornya. Paham ya? Kalau kalian nggak mau ada pelakor ibu-ibu, maka kalianlah yang jadi pelakornya. Caranya bagaimana? Sopan, santun, lemah, lembut, berbahasa yang baik, dipilih bahasa. Kalian harus bisa melihat suami itu seperti apa kondisinya. Kondisi suami begitu pulang itu seperti apa. Kalian harus bisa membaca. Pelakor bisa membaca itu. Kalian suami pulang, tuh makannya di meja. Pelakor nggak begitu bos. Sayang, makannya kapan? Makan dulu apa? Kemana? Gimana sayang? Mau gimana dulu? Lunat lendot. Mau sini sayang aku pijitin. Lah kalian. Jadi kalau nggak mau diambil pelakor, kalianlah yang jadi pelakor. Caranya gimana? Tadi ikuti gaya pelakor. Mah bikin kopi itu di meja ada, bikin diri. Pelakor nggak begitu bos, pelakor nggak begitu. Iya sayang, bentar aku bikinin ya. Mau sama apa ngopinya sayang? Walah kalian, wak. Giliran lari ke pelakor, nggak terima. Jadi perbaiki diri kita ya. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak yang nonton saya, pasti kalian, iya ya, kok si Akang tahu. Jadi intinya kalianlah yang jadi pelakornya. Jangan biarkan orang lain yang jadi pelakor. Selesai. Maka suami kalian aman di rumah. Saya sudah beberkan ya, ini masalah rumah tangga. Semoga manfaat. Ada juga faktor jin. Ada faktor jin. Ada faktor hormon. Jadi macam-macam. Ada juga faktor duit. Kalau cewek pasti faktornya duit. Kalau cowok faktornya hormon. Laki-laki faktornya hormonnya terlalu tinggi. Wanita faktornya duit. Jadi beda faktor. Maka laki-laki kejarlah duit. Nah, maka wanita akan nurut. Nurut kalau banyak duit. Karena wanita butuhnya duit. Nah, maka wanita harus melayani dengan baik. Karena laki-laki itu hormonnya tinggi. Maka bila perlu tawarin sehari 5 kali. Nggak bakal selingkuh dia, gempor dia. Kasih aja sehari 5 kali, gempor dia, nggak bakal ada perselingkuhan. Karena jalan aja udah gemeter. Jadi laki-laki itu hormonnya tinggi. Maka untuk para wanita, kasih sehari 5 kali. Nggak bakal ada selingkuh, gempor. Mau keluar, sikat dulu. Nggak bakal selingkuh dia. Laki-laki harus banyak duit. Banyakin duit. Nggak bakal istri kalian berpaling kemana-mana. Karena wanita tuh duit. Ya udah gitu aja. Saling melengkapi intinya. Nggak ada istilah wanita matre, nggak ada. Wanita memang butuh duit, kodratnya. Jadi nggak ada cewek matre. Semua cewek butuh duit. Kenapa? Karena urusan dapur dipegang si istri. Cewek megang urusan dapur, urusan rumah, urusan baju segala macam. Dan cewek itu butuh kecantikan, passion. Itu kodratnya cewek butuh itu, butuh salon. Ya memang kodratnya cewek butuh itu. Jadi cewek matre itu nggak ada cewek matre. Karena cewek memang kebutuhannya itu dia. Cewek butuh salon, cewek butuh spa, cewek butuh dangdan, busana, rambut, cewek butuh wah ini glowing. Itu memang kebutuhannya dia. Nggak ada cewek matre, nggak ada. Tapi itu kebutuhan wanita. Nah kebutuhan laki-laki, ya udah kebutuhan laki-laki ya seksual itu satu. Itu paham ya? Iya. Nah, semoga manfaat. Jadi nggak ada
wanita matre itu nggak ada. Dan laki-laki selingkuh berarti ada penyebab. Laki-laki cari cewek lain berarti ada penyebab. Penyebabnya tadi, laki-laki nyari cewek lain karena kodratnya laki-laki yang utama adalah seksual. Wanita yang utama adalah duit. Laki-laki yang dipikirannya hanya seksual. Wanita yang dipikirannya jadi beda konsep. Jadi wanita tidur pun duit. Laki-laki tidur pun seksual terus yang dipikirkan. Laki-laki seksual, perempuan duit. Oke? Iya. Saling melengkapi tuh. Saya kasih bocoran, tinggal kalian kelola. Oh, berarti saya harus nyari duit dong biar istri saya nggak melirik ke laki lain. Betul. Istri harus mikir, oh berarti harus saya goyang nih sehari 5 kali biar nggak selingkuh. Betul. Semoga manfaat ya dan rumah tangganya awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.